Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan memperbincangkan lagi nih sesuatu hal yang insya Allah bermanfaat. Dan semoga teman-teman Beyond Education tidak bosan ya dengan materi-materi yang kita sampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke, Feb, apa nih yang mau kita bahas di pagi hari ini? Yang mau kita bahas mungkin yang sekarang lagi marak ya Pak ya, tentang seorang pemimpin yang mengganti kebijakannya atau memperbaiki kebijakannya atau gimana. Menurut Bapak tuh pemimpin itu seperti apa sih Pak ya? Oke, kita ngebahas soal pemimpin ya. Jadi kalau menurut saya seorang pemimpin itu ya memang harus dipilih berdasarkan dari kompetensinya. Jadi dia memang memiliki skill menjadi seorang pemimpin. Ya, terutama dari sisi mentalnya, dari dirinya sendiri gitu. Karena apa? Karena pemimpin itu tidak boleh hanya pintar secara intelektualitasnya aja, ya. Misalnya gelar yang dia miliki berderet gitu. Nah, terus lulusan dari luar negeri lagi. Tetapi dari segi mentalnya, dia bermasalah. Misalnya, pemimpin ini terlalu tinggi egonya gitu. Dia tidak mau mendengarkan masukan dari orang-orang yang dia pimpin. Jadi dia merasa berada di kasta tertentu gitu, ya. Nah, akhirnya pemimpin yang model begini sudah bisa dipastikan ketika dia mengambil suatu kebijakan, pasti banyak orang yang nggak suka. Ya memang ini menjadi dilema ya, kadang menjadi seorang pemimpin yang bisa menyenangkan banyak pihak gitu. Tetapi tujuan kita memimpin, kan kita sadar bahwa banyak orang yang akan dipengaruhi oleh hasil dari kepemimpinan kita. Tetapi kalau kita bikin misalnya perbandingannya antara yang suka sama yang tidak suka itu, ternyata lebih banyak yang nggak sukanya, berarti kan kita harus coba introspeksi diri. Ya. Adakah yang salah gitu dengan cara saya dalam mengambil kebijakan? Nah, tetapi jangan sampai nih kita merasa yang paling benar. Akhirnya ini menjadi bumerang buat kita. Kita diprotes atau dimusuhi oleh banyak orang yang akhirnya kita sendiri menjadi kader gitu. Ya. Kita baru menyadari kesalahan kita setelah hal itu menjadi viral. Nah, setelah itu karena kita semakin ini nggak nyaman gitu dengan omongan banyak orang, apalagi semuanya negatif, baru deh kita terburu-buru untuk merubah ya, keputusan kita. Nah, ini kan menjadi cukup absurd ya, kalau hal ini terjadi terutama di dunia kepemimpinan yang berada di pemerintahan. Karena apa? Karena seorang pejabat pemerintahan, di bawah mereka kan banyak rakyat yang istilahnya dari segala lapisan gitu ya, yang akan kena dampaknya gitu. Tetapi kalau kita asal mengambil keputusan, bagaimana coba? Ya. Seorang pemimpin perusahaan saja, ketika dia salah mengambil keputusan, emang dampaknya itu nggak akan kembali ke dirinya. Kena juga sih. Kena juga kan. Meskipun perusahaan itu punya dirinya gitu. Dia misalnya sebagai seorang owner tunggal gitu. Tetapi kalau dia nggak bisa mengambil kebijakan yang hal yang mengarah pada kepentingan bersama, hal ini bisa menjadi bumerang. Tapi Pak, biasanya kan orang pada bilang nggak sih,
kan pemimpin juga manusia, bisa melakukan kesalahan. Ya saya kan nggak bilang pemimpin itu robot. Iya sih, tapi maksudnya kayak ya nggak apa-apa kali buat kebijakan, habis itu dibenerin, ya kan kita manusia. Ya Gitu. tapi bukan dalam waktu yang singkat begitu gitu. Oh. Gara-gara hal ini sudah menjadi viral, banyak yang protes, sampai rakyat turun ke jalan, baru kita sadar keputusan yang kita buat dalam hitungan menit kita langsung ubah gitu. Nah ini kan masa sih cara kita menjadi seorang pemimpin kayak begitu gitu. Kita kayak dianggap sama orang tuh nggak kompeten gitu menjadi seorang pemimpin. Malah kita jadi bahan hinaan. Ya masa mau sih kita model menjadi pemimpin yang seperti itu? Ya, ini yang harus kita ubah gitu dalam cara kita menjadi seorang pemimpin. Ya memang saya jujur aja ya, setiap orang kalau dia dalam agama ya ada pemimpin. Minimal pemimpin bagi dirinya deh. Ya, kalau dia nggak bisa menjadi pemimpin bagi banyak orang, kan ada minimalnya. Ya. Kalau dia saja menyadari gitu ya, nggak bisa menjadi pemimpin bagi banyak orang, jangan istilahnya kepedean gitu. Ya sudah, ya mungkin dia hanya cukup menjadi pemimpin bagi keluarganya saja gitu misalnya. Ya sudah, itu nggak masalah kok. Ya makanya kan di dalam agama juga ada ini ya, istilahnya kata-kata bijak gitu. Apabila seseorang diberikan suatu pekerjaan yang bukan menjadi keahliannya, maka tunggulah kehancurannya. Ya, jadi kalau kita nggak ahli di bidang yang kita diberikan amanah, jangan coba-coba. Tapi kan kayak sekarang tuh banyak ya Pak, ya, pemimpin tuh dari kalangan para pengusaha, untuk kayak owner atau apa-apa gitu. Mungkin orang pada ngeliatnya kayak, dia aja bisa nih, ngebangun perusahaan aja bisa gitu. Masa sih jadi ngebangun negara nggak bisa? Gitu. Ya kan saya kembalikan lagi, niat awalnya dia apa? Menjadi seorang pemimpin di pemerintahan. Apa karena ada kesempatan dalam kesempitan? Saya tidak bicara, maaf ya. Ya. Atau ada apakah gerangan? Ini harus kembalikannya kepada niat awal. Bukan saya bilang menjadi seorang pengusaha nggak bisa menjadi negarawan ya. Saya nggak bilang seperti itu. Cuman cari tahu dulu niat awal kita apa. Menjadi seorang pejabat pemerintahan. Apa karena memang ingin mengabdi bagi masyarakat yang dipimpinnya, atau ada udang di balik batu, atau di balik bakwan gitu. Zaman sekarang nggak ada nggak sih, nggak, zaman sekarang kayaknya nggak ada deh pejabat yang kayak saya pengen mengabdikan diri ke rakyat. Itu kayaknya pasti kalau udah salah niat akan terlihat kok dari kebijakan yang kita buat. Itu udah pasti. Ya, tapi Pak, kayak misalnya nih sekarang nih Pak, ada yang salah, misalnya nih, ada satu menteri nih yang udah salah kebijakan nih, dia memperbaiki nih. Berarti kan emang kita kan bahasanya apa ya bahasanya? Bahasanya memang dia ini udah salah ya, bahasanya udah salah gitu. Tapi gimana lagi? Mau diapain lagi gitu? Dia udah dijabat jadi menteri, lah kita cuma rakyat doang, gimana dong? Ya ini makanya dia di demo sana sini kan? Iya, tapi kan mau di demo juga dia nggak turun, sama aja, tetap aja jadi menteri juga. Ya dia citranya dia menjadi semakin baik nggak di mata masyarakat? Enggak juga sih. Ya iya. Kalau saya pribadi ya, apalagi menjadi seorang pejabat pemerintah, kalau saya banyak dihujat ya, oleh banyak orang, saya harus introspeksi diri saya pribadi. Nggak perlu saya nunggu dipecat duluan, malu saya udah dipecat. Kita ini ya, anehnya ya, ngaku-ngaku budaya timur. Tetapi kok nggak ada budaya malu. Gitu. Seharusnya kalau pemimpin banyak dihujat, itu nggak usah ini lagi deh, nggak usah intinya kepedean lah. Sadar diri gitu loh.
bahwa kebijakan kita ini menyengsarakan banyak orang. Ya berarti kita masih pantas nggak menduduki jabatan tersebut? Sudah enggak. Ya kalau sudah enggak, ya please deh untuk mundur gitu. Karena budaya mengakui kesalahan ya di negeri kita tercinta ini itu sangat-sangat hal yang aib kali ya. Iya, kenapa ya Pak? Ya itu, karena di masyarakat kita ini apa karena orang-orang yang pemaaf gitu. Ya. Jadi mau gitu kan langsung memaafkan serta merta kita memberikan kesempatan lagi gitu. Tetapi mesti dibedakan gitu. Kalau secara personal oke lah, kita menjadi orang yang pemaaf gitu. Ya, orang lain berbuat kesalahan sama kita, terus kita maafkan. Ini kan personal, karena yang dirugikan kita sendiri gitu. Ya, nggak ada orang lain. Tapi kalau pemegang kebijakan, yang dirugikan tuh banyak orang. Kalau sampai kita bikin kesalahan, yang dirugikan juga banyak orang. Nah, ini kan yang harus kita perhatikan gitu. Betul. Berarti kalau kita banyak merugikan banyak orang, ya wong sadar gitu. Kita memang belum pantas menduduki jabatan tersebut. Ya deh, misalnya bangsa Jepang. Pemimpinnya, meskipun mereka bukan negara muslim ya, mereka kalau bikin kesalahan dan dihujat banyak orang, mereka sadar untuk mengundurkan diri sendiri tanpa harus dipecat duluan. Sampai mereka melakukan jumpa pers. Menyatakan bahwa mereka ini nggak pantas untuk menduduki jabatan yang sekarang dan mereka mundur ya secara kesadaran diri pribadi. Nah itu, masa kita kalah sama negara yang non-muslim misalnya. Mereka mau kok mengakui kesalahan, mereka nggak gengsi. Nah kesadaran itu yang saya lihat belum muncul di negeri ini gitu. Padahal kita negara muslim.